kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Senin 11 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR, renungan akan bersama Suster Maria Kamila PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan, yang masih kami peroleh daripadamu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 17 ayat 22 sampai 27. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya,
memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaskanlah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini, ada 2 hal yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, jalan penderitaan, kematian, serta kebangkitan yang akan dihadapinya. Dan yang kedua, tentang membayar pajak. Yesus mengajarkan kepada para murid dan juga kepada Petrus bahwa untuk sampai kepada suatu kebangkitan baru harus melalui penderitaan dan kematian. Harus melewati suatu proses yang panjang dan proses itu tidak gampang untuk dilaluinya. Namun mau tidak mau harus melewati jalan itu. Dan yang berikut adalah membayar pajak. Yesus mengajar dan mendidik para murid bahwa hidup itu harus mandiri dan taat kepada aturan yang benar. Menjadi pemimpin berarti perlu taat kepada hukum dan peraturan yang ada dan menjadi contoh atau teladan yang baik supaya orang lain bisa mencontohinya. Walaupun Yesus sendiri lebih tinggi dan berkuasa dari semua hukum dan aturan manusia, karena memang Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa melewati suatu perjuangan. Orang menjadi sukses karena dia harus melalui suatu pengorbanan dan penderitaan. Dia bekerja mati badan untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan dirinya. Seperti Yesus ketika orang meminta untuk membayar pajak, dia tidak dengan serta-merta mengambil uang untuk membayarnya segera. Tetapi dia harus menyuruh Petrus pergi ke danau untuk memancing ikan. Dan dari ikan yang pertama Petrus tangkap, baru bisa mengambil uang dari mulut ikan tersebut supaya membayar pajak. Yesus menyuruh Petrus karena memang latar belakang Petrus adalah nelayan. Dan lebih dari itu adalah bahwa Yesus mengajarkan jalan yang benar dan lurus untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, pada suatu saat akan musnah. Tetapi menjadi batu sandungan bagi Allah akan kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Hari ini juga seluruh gereja merayakan peringatan wajib Santa Chiara dari Assisi. Seorang santa yang cantik dan menawan, yang latar belakang keluarganya orang berada kaya raya. Tetapi ia tertarik pada kehidupan Santo Fransiskus Assisi. Sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan segalanya, kehidupan mewahnya, meninggalkan orang tua, dan pergi masuk biara dengan hidup miskin, hanya fokus kepada Yesus. Marilah kita belajar dari Yesus dan Santa Chiara untuk menjadi pribadi yang taat, jujur, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi pengikut Kristus yang membawa damai, sukacita, dan terang bagi banyak orang. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah, sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk